Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah. Al-akhiril baqi bila nihayah. Al-munazzahi anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, hadirin jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid, masih membahas kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semua. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umurnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam hari ini jamaah saya sendirian karena host kita sedang berhalangan, yaitu Ustadz Syihabuddin Ahmad LC. Beliau kabarnya sedang pulang kampung ya, ke Jepara ya. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Amin. Malam hari ini seperti biasa jamaah, pembahasan kita berkaitan dengan bait ke-7 dari kitab Aqidatul Awam yang berbunyi waqaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Bait yang ke-7 dan masih bagian yang awal ya jamaah ya. Kita harus sabar sedikit ini ya. Bukan sedikit ya, sabarnya harus yang banyak karena kita masih berputar-putar di bagian waqaimun ghani, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun, termasuk tempat, aras, langit, bumi, semuanya. Allah Maha ada tanpa tempat. Nah, malam hari ini saya sudah menyiapkan ada dua ibarah dari dua ulama besar kita. Yang kedua ulama ini sama-sama bermadhab Maliki, ya, secara fikih bermadhab Maliki, bahkan secara akidah sama-sama bermadhab Asy'ari. Siapakah beliau? Yang pertama nanti ada Al-Imam Ibnul Arabi. Nah, Al-Imam Ibnul Arabi. Nanti yang kedua ada namanya Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Imam Al-Qadhi Iyad ya. Jadi keduanya ini sebetulnya sama-sama qadhi, sama-sama bermadhab Maliki ya, sama-sama bermadhab Asy'ari secara akidah. Masya Allah. Ya, dan sezaman, sepertinya sezaman mereka. Sama-sama dari Andalusia ya, insyaallah. Baik, kita baca dulu ya yang pertama. Yaitu Al-Imam Ibnul Arabi. Nama asli beliau jamaah ya, saya akan bacakan dulu biografi beliau, yaitu Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Huwa Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad, atau yang kita kenal dengan Al-Qadhi Ibnul Arabi ya. Ini nanti beda dengan ini ya Pak, Imam Ibnu Arabi. Nah, beda ya. Kalau yang Ibnu Arabi itu Muhyiddin Ibnu Arabi ya, nggak pakai al ya, Arabinya nggak pakai al. Ibnu Arabi itu dikenal di dunia tasawuf nanti, yang dikenal sebagai Syekh Al-Akbar gitu ya, Ibnu Arabi ya. Kalau ini Ibnul Arabi ya, seorang pakar ilmu hadis, seorang faqih, qadhi juga ya. Beliau sangat terkenal lah di dalam madhab Maliki. Ya, ulama besarnya madhab Maliki. Dan Imam Ibnul Arabi ini pernah berguru ya, atau pernah belajar kepada imam besar madhab Syafi'i. Siapa beliau? Al-Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Jadi Imam Al-Ghazali itu gurunya Imam Ibnul Arabi.
beda madhab nih secara fikih ya. Kalau Imam Al-Ghazali kan Asy-Syafi'i ya, Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Kalau Imam Ibnul Arabi ini Al-Maliki. Al-Maliki, madhabnya fikih Maliki. Tapi secara akidah sama. Imam Ghazali itu Asy'ari, Imam Ibnul Arabi juga Asy'ari. Nah, beliau jamaah Imam Ibnul Arabi ini punya kitab lumayan banyak. Di antaranya ya, yang terkenal itu Al-Qabas fi Syarhi Muwatta' Malik Ibni Anas. Jadi beliau ini mensyarah kitab Muwatta'nya Imam Malik ya. Al-Muwatta' itu kan kitab hadis. Bahkan kata para ulama waktu itu sebelum ada Bukhari Muslim, kitab Al-Muwatta' ini adalah kitab tersahih di dunia setelah Al-Qur'an. Nah, ya di zamannya Imam Malik waktu itu, ya Imam Bukhari Muslim kan belum muncul, belum lahir juga waktu itu ya. Baru ada kitab hadis itu di antaranya kitab Al-Muwatta' ya, karya Imam Malik, pendiri mazhab Maliki ya, gurunya Imam Syafi'i itu ya. Ya, pendiri mazhab Maliki itu menulis kitab hadis namanya Al-Muwatta'. Kitab tersahih dunia setelah Al-Qur'an waktu itu. Tapi setelah ada Bukhari Muslim, urutannya tergeser ya. Nah, kitab Al-Muwatta' itu tadi disyarah oleh Imam Ibnul Arabi menjadi kitab Al-Qabas fi Syarhi Muwatta' Malik Ibni Anas ya. Kemudian punya kitab yang lain, misalnya beliau mensyarah Asmaul Husna dengan nama kitab Al-Amad Al-Aqsa, Al-Amadul Aqsa fi Syarhi Asma'illahil Husna wa Sifatihil A'ula. Dan lain-lain, banyak ya. Ada Ahkamul Quran, ada An-Nasikh wal Mansukh dan seterusnya. Tapi yang masyhur setidaknya ini ya, kitab Al-Qabas ini. Baik, cukup ya perkenalan dengan Imam Ibnul Arabi. Ingat ya, hati-hati jamaah, beda dengan Imam Ibnu Arabi ya, beda ulama ya, beda orang ya. Kalau ini Imam Ibnul Arabi ya, seorang al-muhaddits, pakar ilmu hadis, al-faqih, bahkan al-qadhi juga ya. Baik, kita baca ya. Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 543 Hijriah. Kalau guru beliau Imam Al-Ghazali itu 505 ya, 505 Hijriah. Telah berkata di dalam kitabnya Al-Qabasu ya, fi Syarhi Muwatta' Malik Ibni Anas, bahwasanya Innallaha subhanahu munazzahun anil harakati walintiqali li'annahu la yahwihi makanun kama la yashtamilu alaihi zamanun. Artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat bergerak dan berpindah tempat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diliputi oleh tempat dan juga tidak diliputi oleh waktu. Nah, baik jamaah, ini ibarah dari Imam Ibnul Arabi di dalam kitab syarah beliau ya, syarah atas kitab Al-Muwatta' tadi yang namanya Al-Qabas ya. Al-Qabasu fi Syarhi Muwatta'. Bahwa beliau secara tegas pertama menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari yang namanya sifat bergerak atau berpindah. Kenapa jamaah? Karena bergerak ya dari satu tempat ke tempat lain atau berpindah, intikal ya, al-harakah wal intiqal ini adalah sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk, sifat hawadits, sifat yang berlaku pada makhluknya Allah. Sementara Allah itu kan bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maka sifat-sifat makhluk itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf sering mengatakan bila kaifin ya, bila kaifiyah ya kan. Wal kaif marfu gitu. Wal kaif ghairu ma'qul. Kenapa? Karena kaifiyah itu adalah sifat makhluk maknanya. Bergerak, diam, berpindah, bertempat dan seterusnya. Semua sifat-sifat makhluk itu namanya kaifiyah jamaah. Dan itu ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Para ulama sering mengatakan apa? Wal kaifu ghairu ma'qul atau bila kaifin dan seterusnya. Nah, di sini secara tegas Imam Ibnul Arabi mengatakan Allah itu tidak disifati dengan bergerak ya. Diam juga tidak jemaah. Ya. Mungkin kita bertanya-tanya ya, tidak bergerak, tidak diam itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, ya itulah Allah Subhanahu wa taala jemaah. Allah itu bukan benda, Allah itu bukan materi ya, seperti kita, seperti makhluk yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang tahu hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani Allah itu la yushbihu syai'an min khalqih. Allah
La yushbihu syai'an min khalqihi. Allah tidak sama, tidak mirip, tidak serupa dengan satu pun dari makhluk yang ada di alam semesta ini. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sifat-sifat makhluk itu nggak berlaku bagi Allah. Jadi Anda tidak usah bingung ketika mendengar kalimat Allah tidak diam, tidak bergerak. Karena Allah itu bukan benda, bukan makhluk gitu. Sebagaimana kita sekarang itu tidak bingung mengatakan Allah bukan laki-laki, Allah bukan perempuan. Ya karena Allah bukan makhluk yang berjenis kelamin, bukan. Ya, maka mudah untuk memahami semua itu. Allah itu tidak sama dengan makhluk gitu aja. Ya, maka tidak berlaku tadi sifat diam atau bergerak atau berpindah tempatnya. Nah, baik. Kemudian berikutnya li'annahu la yahwihi makan. Nah, di sini diberikan alasan oleh Imam Ibnu Arabi. Karena Allah itu tidak diliputi tempat. Karena Allah Maha ada tanpa tempat. Yang bertempat itu makhluk, makanya bisa berpindah dari sini ke sana. Kita ini makhluk ya. Bisa ke depan, ke belakang. Bisa ke kanan, ke kiri. Bisa ke atas, ke bawah. Ini makhluk ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala munazzahun an sifatil makhlukin. Allah itu disucikan dari seluruh sifat-sifat makhluk. Tidak berlaku bagi Allah sifat-sifat makhluk. Nah, di sini kalau kita perhatikan jamaah, Imam Ibnu Arabi itu menyatakan Allah Maha ada tanpa tempat ya, dengan ungkapan apa tadi? Li'annahu la yahwihi makanun. Yang kedua, kama la yastamilu alaihi zaman, itu berarti ibarah menyatakan bahwa Allah itu tidak berlaku baginya waktu. Tidak berlaku baginya apa? Waktu. Waktu itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada yang namanya waktu. Zaman itu tidak ada jemaah. Ya, tidak berlaku waktu bagi Allah ya. Maka kita tidak bisa bertanya sejak kapan Allah ada atau Allah berakhir kapan. Enggak. Itu semuanya enggak berlaku. La yajri alaihi zaman. Dan ini sudah menjadi ijma ulama salaf jamaah. Allah Maha ada tanpa tempat dan Allah itu tidak diliputi arah tidak diliputi waktu, zaman. Itu sudah ijma itu. Dinyatakan oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi itu dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq ya. Bahwa wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Kalimatnya kan masyhur itu di kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Bahwa wa ajma'u, para ulama salaf itu telah ijma', sepakat ala annahu la yahwihi makan. Allah itu tidak diliputi tempat. Artinya Allah ada tanpa tempat. Wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku bagi Allah itu waktu. Ya, sama seperti ini tadi. Kama la yashtamilu alaihi zaman. Yang berlaku zaman, waktu itu makhluk jamaah kita. Yaitu mulai sejak diciptakannya alam semesta, awal mula ya. Apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah jemaah? Air ya. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari itu disebutkan air, lalu yang kedua itu arash, baru yang ketiga itu al-qalam ya. Dan seterusnya. Wallahu alam bagaimana itu proses penciptaan alam semesta selanjutnya itu ya. Tapi yang jelas disebutkan itu pertama air, kedua arash, kemudian ketiga al-qalam berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, baik, jelas ya. Allah Maha ada tanpa tempat. Li'annahu la yahwihi makanun. Berikutnya jemaah. Kemudian di halaman yang lain ya, Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala juga mengatakan hal yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan Maha ada tanpa arah. Ini masih di kitab yang sama ya. Cuma beda halaman. Kalau tadi halaman 289, ini halaman 395 ya. Kita baca ibarahnya. Al-Bari Ta'ala yataqaddasu an ayyuhadda bil jihati au taqtanifahu al-aqtaru. Artinya Al-Bari ini asma Allah ya, salah satu dari Asmaul Husna, Al-Bari. Al-Bari itu seperti Al-Khaliq ya, yang maha menciptakan ya, pencipta, sang pencipta. Al-Bari yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Ya taqaddas itu maha suci.
Sama seperti munazzahun, sama ya. Sama. Ya ta'ala, sama artinya sama, maha suci. An ayyuhadda bil jihati, yaitu maha suci dari dibatasi oleh segala arah atau diliputi oleh segala tempat. Nah, maha suci Allah dari yang namanya berada di suatu arah. Ya taqaddasu an ayyuhaddad bil jihad. Artinya apa? Allah itu tidak berada di arah atas atau arah bawah atau arah depan, belakang atau arah kanan dan kiri. Tidak berlaku semuanya itu jamaah. Ya. Bahkan ini sudah dinyatakan oleh ulama salaf. Siapa di antaranya? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi jamaah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini adalah keponakannya Imam Al-Muzani. Jadi Imam Al-Muzani itu pamannya Imam Tahawi sebenarnya. Paman beliau dari jalur ibunya. Nah, Imam Tahawi mengarang kitab namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di kitab itu beliau menyatakan secara tegas bahwa la tahwihi al-jihatu as-sittu. Allah Subhanahu wa taala itu maha ada tanpa diliputi oleh 6 arah. Beliau menyebutkan 6 arah itu, al-jihatu as-sittu begitu. Lafadznya seperti itu, kalimatnya. Silahkan dicek tuh di kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi ulama salaf saja sudah menggunakan lafadz yang rinci ya, yang detail seperti itu. Imam Tahawi itu 321 Hijriah meninggalnya. 321 Hijriah. Nah, ini Imam Ibnul Arabi tahun 500-an tadi. 543 ya meninggalnya. Ya, sama, karena akidah salaf ini yang diteruskan oleh Imam Ibnul Arabi ini. Bahwa Allah itu maha ada tanpa arah. Oke. Nah, kemudian di akhir itu kan tadi ada kalimat autaktanifahu al-aqtar. Allah itu maha suci dari diliputi aqtar. Aqtar itu al-amkinah. Ya, makan ya. Al-aqtar itu maknanya apa? Tempat. Artinya Allah tidak berada di suatu tempat. Di bumi enggak, atau di langit juga tidak, atau di aras enggak. Karena semuanya ini adalah makhluk ciptaan Allah, tempat ya. Tempat, ruang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi sini sangat terang sekali ya, ada kalimat ya taqaddasu an ayyuhadda bil jihad. Ya, Allah itu maha suci dari dibatasi oleh arah. Enggak berlaku bagi Allah arah depan atas ya. Jadi salah itu kalau ada yang menyatakan Allah itu ada di atas. Ya. Serahkan kepada yang di atas, arah yang mulia ya, dibanding arah-arah yang lain. Tapi tidak menunjukkan zat Allah di sana, ya. Tidak menunjukkan Allah berada di arah atas. Jadi hati-hati mengatakan Allah di atas atau serahkan kepada yang di atas dia. Kalau niatnya tadi untuk mengagungkan Allah, tidak masalah. Yang penting tidak meyakini zat Allah betul-betul berada di arah atas langit misalnya. Enggak seperti itu ya. Nah, baik jamaah. Ini yang pertama ya, Imam Ibnul Arabi. Kita baca kesimpulan. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala secara tegas telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Sama ya akidahnya dengan imam-imam besar yang lainnya ya. Karena memang ini adalah akidah ulama salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya berharap jamaah sekalian sering menyampaikan ungkapan Allah maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Sampaikan terus-menerus, jangan bosan-bosan ya. Karena ini di zaman sekarang ini sudah banyak yang apa ya? Yang mungkin tidak banyak tahu tentang ini. Banyak di antara umat Islam, baik kalangan awam maupun ustadznya ya. Bahkan selevel kiai atau ustadznya ini, banyak juga yang kadang-kadang masih belum paham, atau dia nggak tahu, atau dia malah menolak ungkapan Allah maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Padahal ini adalah dasar akidah ulama salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya tugas kita ini terus memviralkan ungkapan-ungkapan seperti ini ya, supaya tidak kalah dengan
propaganda sebagian umat Islam yang berani mengatakan Allah di langit, Allah di atas aras dan sebagainya. Padahal itu bukan akidah ulama salaf ahlus sunnati wal jamaah. Akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah itu adalah meyakini Allah maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Ini kan harus kita sampaikan terus. Anda ini, tugas Anda ini. Kalau saya kan tinggal mencari ibarahnya ya. Kita harus punya bukti. Kajian kita ini kajian ilmiah insya Allah. Kita ada bukti kitabnya, ada nama para ulama yang kita tampilkan, judul, nama kitab ada, halaman, ya, jilid dan sebagainya, semuanya kita sebutkan. Karena kita memang ingin mengungkap fakta, ya, kebenaran akidah ulama salaf yang menyatakan Allah maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Baik. Cukup ya jemaah, ini yang pertama ya. Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Nah, berikutnya siapa beliau? Yaitu Al-Imam Iyad ya. Atau kita menyebutnya Al-Qadi Iyad. Al-Imam Al-Qadi Iyad. Nama asli beliau adalah Abul Fadl Iyad bin Musa bin Iyad bin Amr bin Musa bin Iyad As-Sibti. Seorang qadi ya, sama seperti tadi ya. Ibnu Arabi juga seorang al-qadi ya. Kalau ini Imam Al-Iyad atau kita sering nyebutnya Al-Qadi Iyad gitu jamaah ya. Al-Imam Al-Qadi Iyad ini seorang faqih Maliki, mazhab Maliki. Beliau juga seorang mu'arrikh ya, seorang mu'arrikh. Kemudian beliau punya kitab banyak sekali, di antaranya beliau mensyarah kitab Sahih Muslim. Nama kitabnya Ikmalul Muallim. Ikmalul Muallim bi fawaidi Sahih Muslim. Ya, Ikmalu al-Muallim bi fawaidi Sahih Muslim. Jadi beliau mensyarah kitab Sahih Muslim. Makanya jamaah Imam Nawawi itu kan beliau juga mensyarah Sahih Muslim ya, Imam Nawawi. Ya, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Ya. Nah, Imam Nawawi itu jamaah ketika mensyarah Sahih Muslim, banyak kita temukan beliau mengutip ini perkataannya Imam Al-Qadiyat. Benar. Baca deh. Qala Al-Qadiyat, begitu. Imam Nawawi sering mengutip Qala Al-Qadiyat, Qala Al-Qadiyat. Ternyata Imam Nawawi itu juga pastinya sudah khatam ya membaca syarahnya Imam Al-Qadiyat ini. Karena Imam Al-Qadiyat kan lebih dulu dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu 676 ya meninggalnya. Ini kan 544 Hijriah. Iya. Sebelumnya Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi mengutip beberapa pendapat Imam Al-Qadiyat. Beliau min ahli sunnati wal jamaah. Ada juga kitab yang lainnya. Misalnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini yang nanti kita akan baca kitabnya ya. Kemudian ada lagi beliau mempunyai kitab Madzahibul Hukam fi Nawazilil Ahkam. Kemudian Al-Ilma ila Ma'rifati Usulir Riwayah dan lain sebagainya. Banyak sekali ya kitab beliau ya. Ya paling masyhur tadi Ikmalul Muallim bi Fawaidi Shahihi Muslim. Sama ini satu lagi Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqi Al-Mustafa. Baik, cukup ya. Beliau bermadzhab Maliki dan secara akidah bermadzhab Asy'ari, Al-Qadi Al-Maliki Al-Asy'ari. Ya, beliau ulama besar ya, Al-Imam Al-Qadi Iyad. Baik, kita baca jemaah ya. Al-Imam Al-Qadi Iyad Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 544 Hijriah. Berarti 1 tahun setelahnya Imam Ibnu Arabi ya. Kalau Imam Ibnu Arabi meninggal 543, ini 544 ya, 1 tahun setelahnya. Sama-sama dari Andalusia ya. Tapi mungkin hidupnya enggak tahu, wallahu alam, satu tempat atau beda tempat. Hidup di mana begitu. Baik, mana tadi? Telah berkata di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqi Al-Mustafa, bahwasanya ya'lam anna ma waqa'a min idhafati dunuwi wal qurbi huna minallahi aw ilallah falaysa bidunuwi makanin wala qurbi mada bal kama dzakarna an Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq laisa bidunuwi haddin
Wa innama dunuwun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min rabbihi wa qurbihi minhu ibanatu azimi manzilatihi wa tashrifu rutbatihi wa isyraqu anwari ma'rifatihi wa musyahadatu asrari ghaibihi wa qudratihi. Allahu Akbar. Nah, bagi yang bisa bahasa Arab, membaca seperti tadi itu nikmat jamaah ya. Maka bagi Anda yang mungkin belum menguasai bahasa Arab, pelajari ilmu bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab yang benar, belajar bahasa Arab dengan guru-gurunya supaya kalau kita baca kitab ulama itu nggak perlu baca terjemahnya ya. Sambil baca teks Arabnya itu langsung bisa dirasakan ya nikmatnya keindahan bahasa Arabnya. Baik, kita baca ya terjemahnya ya. Ketahuilah, kata Imam Al-Qadhi Al-Iyad, bahwa apapun yang dinisbatkan kepada Allah seperti kalimat dekat kepada Allah misalnya ya, dekat dengan Allah, seperti ungkapan Nabi SAW dekat dengan Allah gitu ya. Itu kata Imam Al-Qadhi Al-Iyad, pengertiannya di sini bukan bermakna dekat tempatnya atau dekat secara jarak, bukan ya. Laisa apa tadi bidunuhi makanin wala qurbi madha. Jadi bukan bermakna dekat tempat atau dekat secara jarak. Karena enggak berlaku itu semua bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi maksudnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq bahwa makna dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah dalam pengertian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki derajat yang sangat agung, derajat yang sangat mulia, serta memiliki cahaya ma'rifat yang sempurna. Masya Allah. Ya, nanti saya terangkan ini. Sehingga mampu menyaksikan rahasia-rahasia gaib dan rahasia-rahasia kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita komentari poin per poinnya. Yang pertama jamaah, di awal Imam Al-Qadhi Iyad menyatakan bahwa ketika ada ungkapan Nabi Muhammad SAW itu dekat dengan Allah, ya, atau siapapun kita sering mengatakan dia sedang mendekat kepada Allah, ya, dekat kepada Allah, gitu ya. Ungkapan dekat kepada Allah itu bukan secara jarak seperti saya mendekati Anda misalnya, saya mendekati meja ini misalnya, bukan jarak seperti itu, bukan ya. Walaisa bidunui makan, bukan dekat tempat atau dekat secara jarak, bukan. Karena semuanya itu tidak berlaku. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia derajatnya dibanding dengan manusia yang lain, dibanding dengan makhluk selain beliau, apapun itu. Ya, semuanya kalah dengan derajatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi disebutkan ibanatu azimi manzilatihi sebagai ungkapan penjelasan bahwa azimi manzilatihi, bahwa kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, manzilah beliau di sisi Allah itu azim, sangat agung, sangat mulia. Wa tashrifu rutbatihi, dan ini menunjukkan tentang mulianya kedudukan atau derajat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi itu mendekat dengan zatnya Allah, bukan. Ya, bukan seperti itu, ya. Wa isyraq anwari ma'rifatihi, dan bisa juga bermakna bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki cahaya ma'rifat yang sempurna. Wa isyraq anwari ma'rifatihi. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu jamaah, beliau adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding kita. Ma'rifatnya Rasulullah, ya, ma'rifatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Allah itu lebih sempurna, lebih tinggi dibanding ma'rifat siapapun. Ya. Kita tahu ma'rifat kepada Allah itu kan, kata para ulama, dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu tingkatannya berbeda-beda. Makrifat kita dengan para ulama tentu berbeda, ya.
Kalau kita ini mungkin ya menguasai sifat 20 lah paling enggak ya, sifat 13 atau 99 Asmaul Husna. Itu saja mungkin ya hanya sekedar hafal nama apa Asmaul Husnanya saja. Tapi maknanya apa kan kita ya kadang harus buka syarahnya dulu kan ya. Nah, kalau para ulama kita itu yang luar biasa ilmunya, mereka tidak hanya sifat 20 ya. Semua Asmaul Husna berikut dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya, mereka menguasai semuanya itu jamaah. Makanya marifatnya lebih tinggi para ulama itu dibanding dengan kita ya. Makanya sampai ada yang derajatnya sebagai walinya Allah karena mereka paling kenal, paling makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makrifatnya ulama, makrifatnya para aulia itu masih kalah jamaah dengan makrifatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu a'rafu annas billahi ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah a'rafun nas, manusia yang paling mengerti, manusia yang paling mengenal billahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang makrifatnya paling tinggi dibanding dengan manusia yang lainnya. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tingkatan makrifat itu berbeda-beda jamaah ya. Makanya disebutkan wa isyraku anwari ma'rifati. Dan Nabi wa musyahadatu asrari ghaibihi wa qudri. Nabi itu karena orang yang sangat dekat dengan Allah ya, bukan jarak ya, dekat secara derajat ya, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi ya. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai beliau mampu melihat asrar ghaib, asrar ghaibihi wa qudratihi. Mampu menyaksikan rahasia-rahasia hal gaib. Ya, rahasia-rahasia kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Wallahu a'lam. Ya, hanya Rasulullah SAW yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui beberapa asrar gaib tadi ya, masalah gaib. Ya, Allah alam seperti apa itu ya. Hanya Allah yang Maha tahu dan Nabi diberikan beberapa ya. Karena tidak semuanya kan ya, hal-hal gaib itu mampu digapai oleh manusia. Hanya beberapa saja yang diberikan oleh Allah kepada manusia ya. Termasuk kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah itu ista'thara bi ilmil ghaib ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu ista'thara bi ilmil ghaib. Allah itu satu-satunya zat yang Maha tahu tentang hal-hal yang gaib. Kalaupun ada makhluknya, misalnya Rasulullah, para nabi atau para ulama dan sebagainya yang mengetahui perkara gaib, itu hanya sebagian ilmu saja yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, jelas ya. Di sini tadi pelajarannya apa? Setidaknya kalau ada ungkapan dekat dengan Allah itu bukan dekat secara jarak, bukan dekat secara batasan jarak, bukan dekat tempat ya, karena tidak berlaku bagi Allah jarak atau tempat. Dan ini jamaah sama seperti ungkapannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu di dalam beberapa kitabnya mengatakan kita itu nanti di surga melihat Allah itu tanpa tempat, tanpa jarak, tanpa arah. Nah, ada itu ibaratnya. Sudah pernah kita sampaikan tuh. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ini ulama salaf beliau. Ya, ulama salaf. Ulama besar beliau, pendiri mazhab Hanafi secara fikih itu. Beliau menyatakan bahwa umat Islam, ya, penduduk surga melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa jarak. Nah, ini harus diimani nih jemaah, nggak boleh ditolak. Imam Abu Hanifah ini yang mengatakan begitu. Beliau perwakilan ulama salaf, ya, perwakilan dari ulama salaf. Melihat Allah itu tanpa tempat. Kita di tempat, kita berada di suatu tempat yaitu surga. Tapi Allah bukan berada di dalam surga. Nah, karena Allah bukan benda, Allah itu bukan makhluk, bukan sesuatu yang punya bentuk dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu hakikat Allah jamaah. Tidak ada yang tahu hakikat zat Allah. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah aneh kalau ada ungkapan melihat Allah tanpa tempat, melihat Allah tanpa arah, melihat Allah tanpa jarak. Karena Allah bukan benda, sosok yang berbentuk, bukan. Tidak bisa dibayangkan, ya. Akal kita tidak akan mampu menggapai hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Cukup diimani perkara akidah itu jamaah. Jangan diteliti. Akal kita ini terbatas kata para ulama, ya. Jangan meneliti zat Allah. Cukup ikuti apa yang dikatakan ulama salaf.
Ketika ulama salaf, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan, ini kita melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa jarak, ya, tanpa bentuk, tanpa rupa, imani saja. Meskipun akal kita tidak bisa mencerna. Itulah iman. Namanya iman itu diimani, diyakini, bukan diteliti. Ya, ilmu tauhid dengan ilmu yang lain itu beda. Ya. Ilmu tauhid, ilmu akidah itu memang ilmu tentang keimanan, keyakinan. Perkara gaib saja kita iman kok. Adanya surga, adanya neraka, adanya al-mizan, adanya as-sirat. Itu kan gaib. Kita nggak bisa mencernanya, tapi kita mengimani. Karena memang iman itu diyakini, bukan diteliti. Nggak bisa kita meneliti sirat itu kayak apa ya. Al-mizan itu hakikatnya seperti apa ya. Meskipun digambarkan seperti ini, tapi hakikatnya tetap kita nggak tahu. Padahal itu makhluk loh ya. Apalagi ini pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup diimani, melihat Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa jarak. Itu Imam Abu Hanifah itu yang mengatakan. Baik, jelas ya. Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa jarak, tanpa arah. Nah, sampai juga ya sendirian ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya jemaah ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan Ustadz Syihab sudah bisa menemani kita. Baik, nah ini masih lanjutan di kitab yang lainnya ya. Kemudian di kitab yang lainnya yaitu kitab Ikmalu al-Mu'allim bi Fawaidi Sahih Muslim. Nah, ini kurang kalimat sahihnya ya. Harus ada kalimat bi Fawaidi Sahih Muslim karena beliau mensarah kitab Sahih Muslim ya. Hadis Sahih Muslim disarah oleh Al-Imam Al-Qadi Iyad. Kata beliau jamaah di kitab Ikmalul Mu'allim, ini yang kitab ini sering dikutip oleh Imam An-Nawawi ya. Was-sama'u qiblatud da'in kama annal ka'bata qiblatul musallin. Kama lam yadulla istiqbalul qiblati ala anna Allah ta'ala fiha, kadzalika lam yadulla at-tawajjuhu ila as-sama'i wal isyaratu ila as-sama'i ala anna Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala fiha. La khilafa bainal muslimina qatibatan muhaddithuhum. Nah, ini muhaddithuhum atau muhaddithihim? Oh, muhaddithihim berarti ya. La khilafa bainal muslimina qatibatan muhaddithihim wa faqihihim wa mutakallimihim wa muqallidihim wa nudharihim anna adh-dhawahira al-waridata bi dzikrillahi fis sama' kaqaulihi aamintum man fis sama' annaha laysat ala dhahiriha wa annaha muta'awwilatun 'inda jami'ihim. Masya Allah. Artinya ya. Artinya apa? Langit adalah arah kiblat untuk berdoa. Nah, apa tadi bahasa Arabnya? Was-sama'u qiblatud da'in. Masya Allah. Hafalkan nih jamaah, kalimatnya bagus sekali. Was-sama'u qiblatud da'in. Langit itu adalah arah kiblat untuk berdoa. Sebagaimana Ka'bah adalah arah kiblat untuk sholat. Kita baca dulu aja ya, nanti setelah ini kita terangkan. Ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah itu tidak menunjukkan bahwa Allah berada di sana, maka begitu pula berdoa atau isyarat telunjuk ke arah langit itu juga tidak menunjukkan bahwa Allah berada di sana. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam dari kalangan ahli hadisnya, ahli fikihnya, ahli kalamnya, ahli tahqiq dan para pengikutnya bahwa lafaz zahir yang menyebutkan bahwa Allah di langit, misalnya seperti firman Allah aamintum man fis sama', itu tidak boleh dipahami secara makna zahir lafadznya. Sesungguhnya lafadz tersebut ditakwil oleh seluruh ulama salaf. Masya Allah. Imam Al-Qadi Iyad mengatakan demikian. Oke, kita komentari per poin ya. Yang pertama jemaah, Al-Imam Al-Qadi Iyad, Al-Imam Al-Qadi Iyad Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullah taala mengatakan bahwa masalah kita berdoa, mengangkat tangan ya, kita berdoa itu mengangkat tangan ke arah atas langit. Atau misalnya
menunjuk biasanya ya, menunjuk arah ke atas langit begini ya. Atau apa lagi? Selain menunjuk ke arah langit atau berdoa ya. Ya itu setidaknya itu ya. Kata Imam Al-Qadiyat, Al-Imam Al-Qadiyat, langit itu kiblat doa. Memang arah berdoa itu begini, mengangkat tangan ke arah langit. Sebagaimana Ka'bah yang ada di Mekah itu adalah kiblatnya orang sholat. Ya, jadi langit itu kiblat doa, kalau Ka'bah adalah kiblat sholat. Nah ini dipegang dulu nih teman. Ibarah ini, pernyataan ini dipahami dulu, dicerna dulu. Kata Imam Al-Qadiyat, langit itu kiblatnya doa. Makanya ngangkat tangan ke arah langit, ke arah atas. Begitu juga Ka'bah yang ada di Mekah itu jamaah, itu adalah arah kiblat untuk sholat. Ya, jadi sholat tuh arah kiblatnya ke Ka'bah, kalau berdoa arah kiblatnya kemana? Ke langit. Nah, ketika kita mengatakan bahwa arah kiblat itu bukan menunjukkan tempat bagi Allah, kita sholat nih ngadep ke kiblat. Bahkan yang di depan Ka'bah itu yang ngarahnya ke situ kan, ngarah ke arah Ka'bah, karena Ka'bah itu kiblat sholat. Itu tidak menunjukkan Allah di dalam Ka'bah atau di Ka'bah, enggak. Ya kan? Enggak ada umat Islam mengatakan Allah itu ada di dalam Ka'bah, karena kita sholatnya ngadep ke sana, ngarah ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Enggak ada jamaah. Karena Ka'bah itu memang arah sholat, kiblatnya sholat. Kita mengarah sana itu karena itu kiblat sholat, bukan menunjukkan Allah berada di Ka'bah. Begitu pula kata Imam Al-Qadiyah, ketika kita berdoa mengarahkan ke arah atas, ke langit, itu juga tidak menunjukkan bahwa Allah di sana. Karena ini juga arah kiblat doa gitu loh. Ini luar biasa nih ungkapan Imam Al-Qadiyah. Dan ini sangat masyhur kalimat seperti ini. Dinyatakan juga oleh Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi dan sebagainya. Ya. Ini sebagai bantahan untuk orang jamaah kalau ada ini ya, di antara kaum Salafi Wahabi ya, kelompok Salafi Wahabi yang mungkin mendebat kita. Mereka pakai dalil bukti bahwa Allah itu ada di atas aras, di langit adalah kita berdoa ini ngangkat tangan. Enggak ada berdoa itu begini kan. Ke bawah tuh enggak ada. Ya. Kecuali kalau doa tolak bala kan ke bawah. Tapi kan kita umumnya berdoa begini kan. Kata mereka, ini menunjukkan Allah itu di langit. Ini logika dari mana ini katanya, ya? Mereka itu katanya ikut dalil, tapi kok main logika, main akal, ya? Main berfilsafat itu sebetulnya mereka itu, ya. Cuma nggak sadar saja sedang berfilsafat, ya. Nah, ini sudah dibantah ya, jamaah oleh Imam Al-Qadiyat dan ulama yang lainnya. Bahwa mengangkat tangan ke arah langit itu bukan menunjukkan tempat bagi Allah. Ini adalah arah kiblat doa. Ya, arah kiblat doa memang begini, arah kiblat doanya ke atas. Nah, sebagaimana kita sholat ngadep Ka'bah, Allah itu bukan di Ka'bah. Karena Allah itu maha ada tanpa tempat, Allah maha ada tanpa arah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa dibayangkan, ya. Allah tidak bisa dihayalkan, Allah tidak bisa digambarkan dalam benak pikiran kita. Nah, jelas ya? Dan uniknya jamaah, Imam Al-Qadiyat sampai menyatakan la khilafa bainal muslimin qotibatan. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam. Berarti ini beliau sedang berbicara kaum muslimin secara umum. Dari zaman salaf sampai zaman beliau. Beliau ini tahun 500 Hijriah tadi, 544 meninggalnya. Ya, semuanya jamaah kata beliau. Qotibatan tuh jami'ihim, semuanya. Qotibatan, semuanya. Baik itu ahli hadisnya. Muhadditsihim itu ahli hadisnya. Berarti ahli hadis itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Al-Baihaqi. Wah, semua ahli hadis sama muhadditsihim. Wa faqihihim, dan ahli fikihnya semuanya. 4 mazhab itu banyak ulama fikihnya, ya. Banyak. Ya. Wa mutakallimihim, dan para ahli kalam dari Ahlus Sunnah. Mutakallim ini ahli kalam dari kalangan Ahlus Sunnah ya, bukan ahli kalam dari ahli bid'ah ya. Jangan disamakan ya. Kita sudah belajar ya, jangan samakan dengan ahli kalam dari kelompok bid'ah ya. Wa mutakallimihim wa muqallidihim, pengikut ulama ya, pengikut ahli hadis, pengikut fikih, pengikut mazhab fikih. Wa nudzarihim, dan ahli tahqiqnya, nudzar itu atau nazar ya, nudzar
Nadhar ini orang yang meneliti, peneliti lah, ahli tahqiq ya, bahwa lafadz yang secara zahir menunjukkan Allah di langit, misalnya ungkapan aamintum man fis sama, ini kan ayat Qur'an. Secara zahir kan menunjukkan Allah di langit. Atau ada hadis ketika Nabi bertanya kepada seorang jariyah, budak ya, budak perempuan, ainallah, kan budaknya menjawab fis sama ya. Itu kata Imam Al-Qadiyat, seluruh ulama ahli hadis, ahli fikih dan semuanya tadi ya, mereka sepakat annaha laysat ala zahiriha. Allah. Bahwa lafaz tersebut tidak boleh dipahami secara makna zahirnya. Jadi bukan bermakna Allah berada di langit atau di atas langit atau di atas aras. Bukan itu. Ya. Wa annaha muta'awwilatun inda jami'. Ini lafaz-lafaz seperti aamintum man fis sama au fis sama itu semuanya itu ditakwil oleh para ulama kita, ditakwil oleh seluruh para ulama inda jami'ihim. Ulama salaf mentakwilnya. Artinya tidak ada yang memahami Allah berada di langit atau berada di atas aras, tidak ada jamaah. Sudah banyak bukti seperti ini jamaah ya. Sudah banyak bukti seperti ini. Akidah 4 mazhab itu sudah kita buktikan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu meyakini Allah istawa atas aras, tapi maknanya bukan berada di sana. Bukan secara zahir. Makanya tadi la khilafah bainal ulama tadi, bainal muslimin. Ya. Ditakwil itu. Dalam artian takwil itu kan ada dua. Mau ditentukan maknanya atau tidak. Kalau ditentukan berarti apa? Misalnya Allah menguasai aras ya. Allah mengatur aras ya. Kalau nggak mau pakai takwil, maksudnya tidak menentukan makna takwil, berdiam diri, itu sikapnya para ulama salaf mayoritas, ulama 4 mazhab yang kita kenal dengan tafwid al-makna. Yang jelas Allah istawa alal arsy itu bukan secara zahir maknanya. Jangan dipahami secara makna zahir ya. Jadi kesalahan Salafi Wahabi itu ketika membaca ibarah para ulama atau dalil fis sama atau alas sama atau istawa alal arsy, itu sama mereka dipahami secara zahir makna zahir lafaz. Nah, padahal ulama salaf itu tidak memahami secara makna zahir lafaz. Itu loh. Jadi perbedaannya di situ jamaah ya. Sangat jauh ya, meskipun tipis sekali tapi sangat jauh sekali itu sebetulnya ya. Berbeda. Jadi ulama salaf itu meyakini Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah ya. Pokoknya lafaz-lafaz seperti tadi itu ditakwil oleh para ulama kita. Baik. Jelas ya? Kita simpulkan ya. Pada beberapa keterangan di atas bisa kita simpulkan bahwa Al-Imam Al-Qadiyat Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala secara tegas telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di langit dan juga tidak bertempat di atas aras. Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Selesai jemaah ya. 2 ulama malam hari ini sudah kita selesaikan. Pertama tadi Imam Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Asy'ari, yang kedua ini Al-Imam Al-Qadiyat ya, Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahumullahu taala jami'an. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya, semoga apa yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang berkah. Ya, kita berharap kalaupun rekaman kita ini jamaah, kajian kita ini secara live ini disimak oleh beberapa orang saja ya, enggak banyak. Tapi kita harus yakin, mungkin nanti di hari-hari berikutnya, atau di bulan-bulan berikutnya, atau di tahun-tahun berikutnya, generasi setelah kita, itu akan menonton kajian ini. Mereka akan memahami akidah ulama salaf dengan data yang lengkap insya Allah. Ya, ada rujukan kitabnya, ada rujukan nama ulamanya, dan sebagainya. Kita harus optimis. Kalaupun kajian ini tidak banyak yang nonton ya, insya Allah di hari-hari berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya nanti insya Allah tetap bermanfaat. Makanya kita selalu berdoa kan, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat, baik untuk kita maupun untuk orang lain nanti. Dan kita nggak tahu ini jamaah, ya manfaatnya kapan nanti buat yang lainnya. Ya kan? Mungkin mereka sekarang belum tahu tentang ini, tapi bisa jadi, ya kan? Bisa jadi kalau Allah menghendaki
di tahun-tahun berikutnya, wallahu alam 5 tahun atau 10 tahun atau bahkan 20 tahun berikutnya, insya Allah kajian-kajian seperti ini akan mereka dapati, mereka tonton, mereka kaji gitu ya. Dan kita berharap semoga mereka semuanya nanti bisa ikut serta dalam membela akidah Ahlus Sunnah ini, yaitu dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Athariyah yang sama-sama memperjuangkan Allah Maha Ada tanpa tempat, Allah Maha Ada tanpa arah. Karena ini memang akidah ulama salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sebenarnya, ya, insyaallah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan ya. Kita doakan saudara-saudara kita, ya keluarga kita, atau siapapun dah ya. Semoga Allah memberikan keteguhan akidah yang benar kepada kita semua, membimbing kita semua ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengakses, mempelajari ilmu-ilmu akidah atau ilmu-ilmu tauhid ini ya. Karena tidak semua orang bisa mempelajarinya ya. Tidak semua orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkecimpungan dengan ilmu tauhid ini. Insya Allah semuanya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira untuk malam hari ini cukup ya. 2 ulama saja, semoga berkah insya Allah. Amin. Terima kasih sudah membersamai saya di kajian ilmu tauhid pada malam hari ini. Insya Allah nanti pekan depan setiap malam Rabu kita akan terus melanjutkan kajian syarah Aqidatul Awam. Terima kasih, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui